Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Nah, kali ini perjalanan menuju pondok pesantren Ihya Usunah Al Hasani sebagai kepontren rumah produksi kopi Bikla. Di dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara memilih memproses kopi Bikla antara kopi jantan dan kopi biasa, sehingga akan ditemukan bagaimana bahan baku dari kopi jantan dan bahan baku kopi biasa atau kopi rempah. Kopi jantan tentu dipilih dari bahan-bahan pilihan, sedangkan kopi rempah itu adalah kopi biasa yang diramu dengan rempah-rempah. Ini adalah perjalanan menuju Pondok Ihya Usunah, tempat rumah produksi dari kopi Bikla. Marifat Bisnis selaku marketing daripada kopi Bikla tentu setiap hari selalu mengamati perkembangan-perkembangan yang terjadi di kopi Bikla, seputar produksi, seputar edukasi, seputar berbagai macam hal tentang kopi Bikla. Sehingga proses distribusi yang kami lakukan itu akan terus mengacu kepada perkembangan yang terjadi pada kopi Bikla. Nah, perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit ya dari jalan raya, karena memang jalannya kurang bagus di beberapa titik. Tetapi perjalanan ini sangat menarik karena pemandangan alam yang begitu mempesona, pemandangan alam desa yang sepertinya kita tidak di wilayah kota Jember, tapi seperti di luar kota yang sangat jauh dari Jember. Padahal ini dari Jember hanya sekitar tidak lebih dari berapa ya? Tidak lebih dari kota Jember itu sekitar 20 kilo. Nah, perjalanan kemudian saya masuk di kawasan perkaretan di kebun karet. Nah, di kebun karet ini pemandangannya juga sejuk ya. Pemandangannya sejuk, alami, asri, dan kita kadang-kadang sering mendapati beberapa petani sedang memetik, menderes di kebun karet ini, sehingga ini akan menambah udara segar yang kita hirup setiap kita melewati tempat ini. Sehingga tempat ini saya suka sekali perjalanannya, hampir setiap minggu sekali saya selalu ke tempat ini, selalu datang. Nah, saya sudah sampai di tempat rumah produksi kopi Bikla. Bisnis hari ini saya sudah di pondok pesantren Ihya Usunah Al Hasani, pengasuh Kiai Haji Imam Bukhari. Nah, hari ini saya melakukan sebuah vlog jalan-jalan, akan meliput berbagai macam kegiatan yang dilakukan di Pondok Ihya Usunah, mulai kegiatan proses belajar mengajar hingga kegiatan produksi. Yang menarik adalah pondok pesantren ini mengelola sebuah produksi di dalam produksi kopi. Kopinya ini sudah mendunia, yaitu kopi Bikla dengan khusus yaitu kopi barokah. Barokahnya apa? Barokah Rotibul Haddad. Nah, akan kita liput terus bagaimana jalan-jalan vlog ini. Ikuti terus channel vlog Marifat Bisnis akan perkembangan tentang kopi Bikla. Karena kopi Bikla ini adalah kopi yang sudah mendunia, kopi yang layak dikonsumsi oleh semua orang. Nah, ikuti terus channel vlog Marifat Bisnis. Sahabat channel vlog Marifat Bisnis, inilah proses pemilihan kopi jantan dari kopi Bikla. Dari setiap kopi jantan yang terdapat kepada setiap pembelian dalam 1 kilo atau 1 ton atau 1 kintal, itu terdapat 5-10%, maksimal 15% ketika kualitas kopinya super bagus. Sehingga kopi jantan ini memang harganya lebih mahal karena memang terpilih dari bahan-bahan pilihan dari kopi jantan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kopi jantan ini adalah sebuah anomali atau kelainan daripada kopi, sehingga menghasilkan sebuah kopi yang memiliki bentuk khusus. Nah, ini ibu-ibu dari sekitar kepontren memilih kopi jantan ini dipilih satu persatu secara manual. Tapi secara umum ini adalah sejenis kopi jantan yang terbaik yang sudah dipilih. Nah, ini bentuk yang sudah dipilih.
menghasilkan kopi jantan pilihan yang akan menjadi ciri khas daripada kopi Bikla, sehingga original dengan kejujuran, dengan ketaatan kepada sang kiai, bahwa kopi jantan ini memang terpilih secara alami yang dengan kejujuran secara manual pemilihannya tentu menghasilkan kualitas kopi terbaik. Begitu juga proses penggorengannya, proses opennya itu sudah menggunakan mesin semi otomatik ya. Jadi sudah menggunakan mesin roasting yang bagus, yang standar, yang higienis. Nah, kopi-kopi ini dalam setiap harinya diproduksi terus sesuai dengan permintaan, kadang 1 kintal, kadang 1 ton, dan kapasitas mesinnya sudah 1 ton per hari, sehingga sudah bisa melayani maklun, melayani reseller secara nasional. Nah, sehingga teman-teman bisa memesan di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, di JD.id, di TikTok dari channel vlog Marifat Bisnis ini. Nah, inilah kopi-kopi pilihan. Kopi jantan itu dia terpilih secara pilihan karena memang stoknya tidak banyak, tapi di setiap kopi itu pasti ada kopi jantannya. Kandungannya ya 5-10%, maksimal 15%. Dipilih dengan ciri-ciri yang sudah saya jelasin. Kopi jantan itu cenderung bulat dan besar, dan rupanya itu seperti kancang membelah, tapi satu sisi saja, hampir melonjong semi bulat begitu. Jadi memang benar-benar berkualitas dan kopi terbaik. Nah, keberadaan daripada kepontren ini memang menguntungkan bagi masyarakat sekitar dan membantu masyarakat sekitar, sehingga tidak heran dikatakan kopi Bikla ini membawa berkah dan barokah tersendiri bagi masyarakat, bagi lingkungan, juga yang tentu bagi semua penikmat kopi Bikla, karena memang mengandung di samping sudah kopi pilihan dan kemudian pada proses produksinya yang jujur, produksinya yang benar-benar higienis dan terbuka, dan tentu memiliki khasiat dari berkah doa-doa para santri dengan ijazah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, doa Rotibul Khadat. Dari doa-doa ini yang disertai dengan proses pemilihan kopi jantan yang terbaik, sehingga pantas kopi jantan, kopi Bikla layak disebut sebagai kopi rempah sehat yang menyehatkan untuk berbagai macam penyakit serta vitalitas tubuh, sehingga mampu menahan radikal bebas dari berbagai macam penyakit. Tidak hanya mensugesti, tentu kopi ini secara alami akan membuat kesehatan kita lebih baik dan lebih-lebih stamina pria dan juga wanita. Kopi terbaik ini dipilih secara pilihan. Nah, ini masih dipilih lagi nanti. Yang jelek dipilih yang jelek, yang bagus dipilih yang bagus. Jadi masih dipilah-pilah tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Pemilahan daripada kopi jantan ini. Nah, ini masih dipilah-pilah lagi, dan prosesnya memang agak rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pemilihan kopi jantan. Nah, ini masih campur ya, tidak semuanya jantan. Ini masih ada yang kopi biasa ya, campur, sehingga masih dipilah antara yang bagus, yang tua, dan yang muda melalui pemilihan yang ketat. Ini kopi jantan dari Robusta. Kopi jenis Robusta yang kami sortasi dari jenis Robusta, jadi jantan namanya. Jadi kopi rakyat. Jadi ini sudah kopi pilihan, bernilai ekonomi lebih. Tadinya misalkan 1 kintal, ya, 1 kintal kopi Robusta, ya, itu setelah dipilih, ini kami hargai berapa persen? 50% dari harga dasar. Jadi lebih mahal. Iya, ini kan dari petani. Iya. Petani itu yang tadi misalkan 1 kintal. Ini karena ada jenis kopi jantan, ada nilai ekonomi lebih. Dipilih, disortasi. Iya. Yang dirinya misalkan. Tapi biasanya disortasi. Enggak, nanti akan kita jadikan kopi rempah tadi. Kopi rempah.
Ini yang untuk kopi lanang. Ini kopi lanang. Ini coba bukan media kakak kok bisa kopi lanang. Jadi aku bisa kopi lanang. Modelnya ada sama Ustaz ya? Tidak sama. Ini monokotil. Isi satu ya. Isi satu. Coba bisa coba kenalin Ustaz. Lagi kita. Ini video. Oh, Ini konten kreator. oke. Sip, masuk, mantap. Sahabat channel vlog Marifat Bisnis, inilah terakhir ditutup oleh perbincangan pengasuh Kiai Haji Imam Bukhori sebagai pemilik Kepontren. Terima kasih telah mengikuti channel vlog Marifat Bisnis.